Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Amelia dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai bab ke-8, yaitu tentang alifu tanwin an-nasbi, yang artinya alif yang berada setelah fathah tain. Al-qa'idah, hina takunul kalimatul arabiyyah mashkulatan bitanwinin nasbi, fa imma antuzadul alifu tusamma alifat tanwinin nasbi fi akhiriha wa imma alla tuzadu. Artinya, apabila suatu kalimat dalam bahasa Arab ini dia terbentuk dengan adanya fathah tain, maka ada yang dituliskan dengan menambahkan alif atau yang disebut dengan alif yang berada setelah fathah tain di akhirnya, dan ada juga yang tidak ditambahkan alif. Nah, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas mengenai la tuzadu alifu tanwinin nasbi fi, yaitu tidak ditambahkannya alif yang berada setelah fathah tain di dalamnya. Nah, pada bab yang pertama ini itu tidak ditambahkan alif ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, al-ismil muntaha bitta'il marbuthah, isim alam yang apabila ada ta marbuthah, seperti kata maktabatan yang artinya perpustakaan, serta syaja'atan yang artinya keberanian. Nah, pada kalimat maktabatan ini di ujung kalimatnya itu terdapat ta marbuthah yang ada yang bertanda fathah tain, maka tidak boleh ditambahkan alif. Yang kedua, kata syaja'atan juga diakhiri dengan ta marbuthah yang bertanda fathah tain, maka tidak boleh ditambahkan alif. Yang kedua, al-ismil muntaha bil alifil maksurah, isim alam yang adanya alif maksurah, seperti kata fatan yang berarti pemuda, maka ini tidak boleh ditambahkan alif. Yang ketiga, al-ismil muntaha bi hamzatin qablaha alifun, misal ma'an, binaan. Nah, isim alam dengan hamzah dan sebelumnya ada alif yang seperti kata ma'an yang berarti air tadi, ini tidak boleh ditambahkan alif. Contoh yang kedua yaitu binaan yang berarti bangunan, kata ini juga tidak boleh ditambahkan alif karena dengan hamzahnya itu sebelumnya ada alif, maka tidak boleh lagi ditambahkan alif setelahnya. Yang keempat, al-ismil muntaha bi hamzatin fawqal alifi, yaitu isim alam dengan hamzah di atas alif, seperti contoh nabaan, ini tidak boleh juga ditambahkan alif setelahnya karena tadi hamzahnya itu ada di atas alif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Amalia dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya. Yang kedua, tuzadul alifu tanwinun nasbi fi, yang artinya kapan alif yang berada setelah fathah tain diletakkan, yaitu ketika yang pertama mu'dhamil asma'i ghairima sabaqa dzikruhu fil ula, misal malakan, kitaban, ruzan, yang artinya seluruh isim selain yang masuk di ketentuan pertama seperti ruzan, kitaban, malakan. Yang kedua, al-ismil muntaha bihamzatin qablaha harfun sakin, misal juz'an, yang artinya apabila ada isim alam dengan hamzah dan sebelumnya ada huruf yang sukun, misalnya juz'an. Selanjutnya amsilah 1. Yang pertama, azharal jundiyu syaja'atan nadiratan fil harbi, yang artinya tentara itu jarang memperlihatkan keberanian dalam peperangan. Yang kedua, ra'aitu fatan yahmilu ummahu fawqa dhahrihi, yang artinya aku melihat seorang pemuda membawa ibunya di atas punggungnya. Yang ketiga,
a'addallahul jannata jazaan liman amana bihi, yang artinya Allah telah menjanjikan surga kepada siapa yang beriman kepadanya. Yang keempat, sami'tu min akhi naba'an yusirrun nafsa, yang artinya aku mendengar dari saudara laki-lakiku kabar yang membahagiakan. Selanjutnya amsilah 2. Yang pertama, qara'a at-talibu kitaban mufidan, seorang murid membaca buku yang bermanfaat. Yang kedua, hafiztu juz'an wahidan minal Qur'an, yang artinya aku telah menghafal 1 juz dari Al-Quran. Yang ketiga, hal wada'tu syai'an fid durji, artinya apakah kamu meletakkan sesuatu di laci. Yang keempat, arsaltu ilaiha wardan wa zuhuran, yang artinya aku mengirim kepadanya bunga-bunga mawar yang banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Hudo. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan kelompok 4 mata kuliah Qawaiidul Hifdz wal Khat lokal H 2018, yaitu faidatul sahih an-nafhatanun an-nasab tu doani nunul harfil ladzi qabla al-alif wa laysata fawqa al-alif bi annahu huwa al-alif wa laysa alif juz'an. Sini berarti sebenarnya alif yang berada setelah pathatain diletakkan di atas huruf, bukan di atas alifnya, karena tanwin awalnya ada 2 huruf, bukan 2 buah alif. Dan ada beberapa pandangan yang meninggalkannya. Jadi maksudnya di sini adalah fathatan alif yang berada setelah fathatan itu diletakkan di atas hurufnya, bukan di atas alifnya. Jadi fathatainnya itu diletakkan di atas huruf, bukan di atas alif. Kemudian ada sebuah cerita, yaitu Daud wa qalbuhu, yaitu Daud dan anjingnya. Daud tiflun yuhibbus syaida, Daud adalah anak yang suka berburu. Zatal yaum yashdada ma'ahu qalbuhu, pada suatu hari dia berburu bersama dengan anjingnya. Wasara fi sahri lakinnahu taha fit tariq, dan Daud melintasi sebuah gurun, namun dalam perjalanan mereka terpisah. Wasara al-kalbu ba'idan, dan jadilah anjingnya tadi jauh daripadanya. Wa alqahu at-ta'abu fajalisa, wa adahu at-ta'abu fajalisa tahta syajarati wa nama. Ketika Daud merasakan kelelahan, maka dia duduk di bawah pohon dan sambil tertidur. Walamma istaiqaja wahidan nafsahu wajadan nafsahu wahidan, dan ketika dia terbangun ketika ia menyadari ia sendiri saja di gurun itu. Famala ala khawfu qalbuhu, maka dia pun merasa takut. Bainama huwa kadzalika sam'ul qalbu yanhu fafariha, sementara itu si Daud mendengar suara gangguan anjing, maka Daud mulai merasa senang. Laqad dalla sautul qalb ala makanil qalbi, sungguh itu menunjukkan keberadaan si anjing itu. Faqama Daud yabhasu 'anil qalbi hatta taqabala, maka bangkitlah Daud mencari sumber suara itu sampai Daud bertemu lagi dengan anjing tersebut. Faraja aman, maka mereka berdua kembali bersama-sama. Jadi di sini mungkin dapat saya pahami ada beberapa kalimat yang menunjukkan alif tanwin nasab,
gitu. Kalau ada kalimat taqabalan ma'an dan kalimat wahidan dan ba'id.